Jadi saya mengawali 2008, 2007 OB Yayasan Wadah Terumbu. OB, murni OB, tukang cleaning service juga, bersihin toilet, fotokopi, segala macam, buat tes segala macam. Kenapa begitu? Karena kalau teman-teman jadi pimpinan nanti udah biasa aja, tahu oh pekerjaan begini. Dulu saya waktu kerja jadi cleaning service begini. Oh begini. Ketika saya jadi, nah terus dari sini kemana? Nggak usah saya tulis semua di sini kan? Itu jadi pernah ngalamin juga jadi kepala perpustakaan di lembaga yang sama. Nambah lagi apa? Jadi guru olahraga. Bayangin dulu berat badan saya 95. Sekarang turun sih, tapi 85 cuma gitu. Jadi agak singkatnya ini aja ya. Ini dari sini pokoknya. Jadi olahraga, waktu kesiswaan, baru tahun kelima di kepala sekolah. Nah, dulu bibi, nggak tahu ya, ketemu nggak ya? Gitu. Sama juga begitu tahun ke-6 saya keluar karena saya ngerasa saya bukan pendidikan, teman-teman tadi kan KPI ya. Jadi nggak ada kaitannya sama sekolah sebenarnya. Tapi saat itu kalau misalnya ada semacam challenge, berani nggak buat apa? Di sini ada yang tarbiyah nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah, nggak ada ya. Sekalipun saya ketemu FKIP, anak tarbiyah, saya kalau sekedar menguji satu bagaimana buat perangkat pembelajaran, kemudian prota prosem, segitulah mungkin kalian nggak ketemu itu ya. Ya saya berani bersaing untuk buat desain plan segala macam, saya bisa. Saya bisa berani bertarung dengan teman-teman yang jurusan dan dunianya memang itu. Sampai di sini bimbel inilah yang kemudian tetangga sama kampus yang Bu Riza dulu di Agus Salim. Sekarang apa sih? Kampus Unisla ya. Unisla dulu namanya IAI Agus Salim. Dulu kita pengajar di salah satu jurusannya. Dulu juga KPI di sana ada. Saya salah satu kayaknya ya, salah satu atau mungkin satu-satunya dosen Pancasila yang jenggotan. Tuh, singkatnya itu aja deh. Ini jadi dosen, terus ini di Global Katalis nih teman-teman. Ini juga sama. Ini wadah yang kemudian kalau orientasinya ke Jerman, ini salah satu wadah yang kemudian menjadi tempat anak-anak Indonesia tempat bernaungnya lah, Global Katalis. Ini ada EV-nya, EV itu semacam yayasan kalau di kita. Itu lah ya, ini beberapa organisasi yang mewarnai saya. Ini istri saya, satu ya, saya pastikan tidak lagi ya. Anak saya yang dua, satu, dua. Ini diskusi, sampai yang di poin ini saya mau bilang, walaupun kita belum masuk ke yang agak serius-serius dikit ya. Mana ya? Ini diskusi, baca buku, itu saran, sekarang sekedar saran dan kalau kalian sepakat ya wajib kalau aku. Jadi kalau kamu menuntut anakmu untuk senang dan gemar, ya mulai dari dirimu. Kalau kamu ingin juga pantas dapat suami yang kemudian doyan, gila baca, gila diskusi, ya dari kita dulu sekarang, dari sekarang. Pantasin diri. Nah di tema ini saya mau bilang, pantasin dirimu untuk kemudian mendapati sosok yang kemudian akan kamu wujudkan di kehidupan kamu menjadi orang dan pasanganmu. Seperti apa itu, ya diri kita juga dulu untuk mengisinya. Musik sama lah ya, Bang, sama ya. Nggak bisa lepas dari musik. Ya walaupun jenggotan ya nggak apa-apa musiknya. Musiknya genrenya campur-campur kalau saya, ya gitu. Kalau ada kawan, yang penting syairnya masih sopan dan menyemangati kita. Karena apa teman-teman? Di poin yang ketiga ini saya bab walaupun ini baru perkenalan. Apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu akan mempengaruhi dirimu. Ya sapunten ya. Lagunya apa tuh? Lagi kira-kira saya sama istri kadang suka gue-goin anak saya, itu istri ketawa. Azizah, lagu apa tuh? Mangu ya. Ya boleh sih gitu, boleh. Meski pas lagi semangat membara malah nyetel lagu itu. Jangan pas lagi lemes nyetel lagu Mangu di tengah dengan stylenya Azizah, lebih lemes tuh. Ada ini nggak? Wilson nggak ada ya. Nah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca,
itu akan mempengaruhi perkembangan dirimu. Nah, ini kalau dibuat kisah di penggal-penggal begini lah kurang lebih. Kalau tadi saya bicaranya langsung di kerja, tapi ada masa pahitnya saya teman-teman. Jadi di saat itu Mas Fajar waktu itu dia ikutin taekwondo, saya juga sama taekwondo. Pas saya mau bergeser menambah eskul sepak bola, saya nggak bisa. Karena begitu menendang bola, jempol saya makan rumput sama tanah yang dari lapangan sepak bola. Saya dianggap sebagai orang yang nggak bisa main bola. Jadi sarannya apa? Kata pelatih bolanya, kamu nyuci baju seragam sepak bola. Dulu upahnya 5.000. Gua ambil aja 4.000 masuk kantor, 1.000 buat sabun solet kalau dulu. Otaknya orang itu komersil. Ya daripada nggak main kan gitu. Tapi kita menutupi semangat dengan saya coba untuk sampai di kalau di SMA itu ada Pratama ya, kalau dia mungkin masih ingat SMP. Dan lebih itu saya masuk di Pratama di SMP. Terus udah kurang lebih ya, juga pernah on air dulu zaman radio Metropolis pernah ada. Kemudian pernah berkesempatan membuka di sekolah di 3 provinsi. Namanya sekolah kita KSSN, Komite Sekolah Swasta Nasional. Jadi memberdayakan sekolah yang udah tutup atau mau tutup, atau antara mau ditutup atau tetap jalan, ya mutu walayah ya. Gitu. Jadi dia kayaknya dibantu aja untuk itu. Ini kontaknya. Kayaknya saya menghapus TikTok dari HP saya sementara karena udah nggak kuat. Jadi perjalanan umrah. Jadi saran saya jangan pernah kamu berpikir jalan-jalan ini poin yang keempat berarti ya. Jangan pernah kamu berpikir keliling dunia dulu sebelum kamu tiba ke tanah suci. Kok bisa? Saya ngambil pendapatnya salah satu traveler muslim yang ada di dunia. Traveler muslim yang pernah hidup di era itu. Ada yang tahu nggak? Yang tahu tak kasih ini. Doorpress. Doorpressnya apa ya? Ini aja apa? Paket data 50.000 ya. Ada tahu nggak? Traveler muslim, pokoknya keren banget. Dan dia selalu datang dulu ke tanah suci, baru dia keliling dunia. Terkenal loh. Terkenal nih. Anak kuliah sih nih, kampus UIN semua nih, bener? Semua ada yang SMK mungkin? Ada yang SMK ya? Gak apa-apa, boleh juga jawab yang SMK. Siapa kira-kira? Kalau saya kasih panduannya, pasti langsung paket. Traveler muslim dulu pernah hidup, maksudnya karena dia hidup di era dulu, peradaban Islam. Siapa dia? Dituangkan dalam bentuk literasi juga. Di rumah saya ada bukunya juga. Jadi kalau hari ini saya belum sampai keliling dunia, saya baca buku itu serasa kayak keliling dunia. Beliau pernah menginjakan kaki di Aceh. Aduh, 50.000 melayang lagi nih. Masuk lagi kantong kayak gini. Langsung buka ChatGPT ya. I. Ini. Depannya I. Ini. Easy. Iya deh. Nanti kita kasih pertanyaan kedua. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir apa tulis? Ibnu Batuta. Kita harus mencoba ya. Kita ganti saja ya. Ibi. Bercoki lah. Qatar. Istanbul. Masya Allah. Ini pas lagi peresmian Hagia Sophia. Dari yang tadi yang museum berubah jadi masjid. Pas dilalahnya. Pas saat itu juga pas menjelang Idul Adha. Jadi saya ngerasain harus nahan puasa selama dari jam 4 pagi harus sudah, karena jam 4 pagi sana udah azan. Musim dingin, musim panas saat itu. Bukanya jam 9 kurang seperempat. 9 kurang seperempat malam. Wow. Gini-gini. Ya Allah, nggak kuat. Berapa jam itu ya? Kayak lama. Ini masjid Blue Mosque. Blue Mosque ini salah satu masjid yang didesain apa teman-teman? Di bawah kubah-kubah ini ada lampu. Yang kalau lampu itu kan dulu lampunya pakai apa? Bukan emergency, bukan bohlam, bukan listrik, tapi lampu apa? Lampu minyak tanah kan? Ya dulu pakai zaitun. Itu asapnya dia akan menuju ke salah satu sudut dari pucuk bangunan. Yang kemudian kalau kemudian asapnya itu bisa dikerok
karena dia akan nempelkan di satu tempat, itu bisa digunakan jadi tinta. Jadi desainer masjidnya sudah mendesain sampai sebegitu rupa, dan di salah satu sudut ini pernah diketemukan surat si pendiri masjid ini. Nanti dicari tahu ya siapa yang ngediriin, siapa yang arsiteknya belum masyhur. Nah di situ ditulis tuh sama arsiteknya. Ini sekadar ini motivasi teman-teman. Sekian tahun lagi akan terjadi gempa. Padahal ketika dia nulis surat itu, wasiat itu kepada yang nanti bakal nemuin suratnya, itu belum kejadian. Dia hanya memprediksi kondisi ini akan diuji, bangunan masjid ini dengan gempa yang akan terjadi di sekian tahun yang akan datang, dan akan ada salah satu sudut bangunan yang rusak. Benar, sekian ratus tahun kemudian ditemukanlah oleh salah satu marbotnya masjid ini, diserahkannya ke sultan saat itu yang hidup, dibaca, ternyata benar. Begitu surat itu dibaca, sekian waktu kemudian gempa terjadi, masjid ini sedikit rusak di bagian yang kemudian disebutkan oleh si arsiteknya. Ya, kurang lebih ajib lah kalau melihat salah satu kota di sini. Nah, ini Jeju Korea, minus 8 derajat. Jadi, kalau cuma kayak gini tadi, bismillah adalah. Ini aktivitas. Jadi saya pesan juga di poin yang kelima perkenalan ini, jangan pernah kita nyempitin jurusan yang kita kemudian, saya jurusannya KPI. Jurusan apa lagi kira-kira di sini? Ya? Biasa itu bahasa desa Arab. Berarti saya bakal cuma ngurusin bahasa Arab dan segala macam, translate segala macam. Nggak usah berpikir sempit. Karena kita nggak pernah tahu kita akan jadi apa ke depannya, apalagi kalau kita sudah pasti azam. Saya kayaknya nggak ngerti deh. Bener Bu. Ini azam. Ya, pemeran Ayat Cinta kebetulan ini ketutupan di sini. Ini mana saya? Saya sepekan jadi manajer artis di Lampung saat dia resul Lampung. Nggak ada kaitannya dengan kuliah KPI memang, tapi saat itu prinsip saya tadi itu Khairunas apa yang di depan lo ada, proyek kebaikan, gabes saja. Karena apa? Kalau kemudian ada tantangan challenge dari Allah, terkadang itu yang harus kita yakini adalah Allah itu kalau ngasih tantangan pasti udah satu paket. Lo dibuat bisa. Ini penting loh. Mindset itu kalau kata gue. Jangan pakai mikir dulu. Tapi iya ini aja dulu. Karena kalau lo bilang enggak, gua nggak mampu, gua nggak bisa, akan geser kepada orang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sebelum kita masuk, dan nanti mungkin kita butuh alat komunikasi dari kalian. Kita mau ini dikit lah ya. Kita mau tes dikit. Di sini silakan. Termasuk ini Mas. Saya juga nggak begitu banget menguasai bahasa Arab. Kebetulan hanya dulu pernah mampir di salah satu Mahat Ali di Lampung. Ya kuliah sembari mondok, bukan mondok sembari kuliah. Jadi bahasa Arabnya ngerti dikit lah. Jadi kalau komunikasi dengan saya dari Palestina, ini namanya Algol. Dia hafiz Quran, jurusan arsitektur, belum nikah kemarin ya, nggak tahu kalau sekarang. Nah, dia pemegang 3 bacaan sanad Al-Quran. Jadi, ya gitulah. Dan kalau anak saya gadis juga, kayak gini, dapetnya gini. Ini teman di Turki, anak-anak Turki. Nah, tujuan berikutnya kemana? Saya selalu membuat namanya mapping life, peta hidup. Dari sini ke sini gitu Mas. Nah, saya kepingin pagi nanti kita buat simulasinya lah, kalau teman-teman nggak ngerasa keberatan. Jadi setelah tadi Korea, ini Jerman. Kalau pernah ada dengar Black Forest, pernah dengar? Biasanya menggambarkan apa kalau kita sebut Black Forest? Apa yang kegambar oleh kalian kalau Black Forest? Black Forest gitu apa? Hitam manis. Biasanya cenderung apa bentuknya apa tuh? Makanan. Black Forest itu salah satu nama negara bagian di Jerman. Kalau ini 1 jam ke sono ke arah utara, itu bisa ketemu Prancis. Prancis. Kemudian setengah jamnya kita bisa sampai ke Swiss. Ini tengah-tengah Mbak. Nah, teman-teman yang beraktivitas di sini mau ke Turki, mau ke umroh ke Mekah Madinah, mungkin kurang lebih biayanya sekitar 5 jutaan cukup dari sini umroh dari Eropa. Lebih murah memang. Makanya saran saya kejar mimpimu S3 atau S2 nanti luar negeri aja loh.
Kalau kamu nggak punya plan, ya nggak akan pakai jelaskan besok. Ya kemana terakhir sebelum saya ke Palestina untuk menutup kehidupan saya, target saya Palestina, menutup hidup. Ini di sini. Sebelum saya ke Palestina, saya kepingin transit dulu ke sini. Ini salah satu istana yang kemudian pernah dibuat di era Andalusia, Spanyol kalau mungkin ada yang mau lihat. Saya mau tanya, ini di atas, airnya di bawah. Versi kalian anak Gen Z hari ini, kira-kira Sultan dulu untuk narik air dari bawah ke atas, caranya gimana? Saya sebelum duduk boleh kamu ya? Boleh, monggo Kak. Punten ya, Mas. Saya di atas ini. Versi kalian Gen Z, airnya di bawah, istananya di atas, alhamdulillah. Gimana kalau anak Gen Z hari ini berpikir? Gimana kira-kira? Pakai katrol. Tali kan. Waduh ya, Jauh itu. ini ya pakai timba. Waduh, bisa kram pokoknya sebelah atas. Gimana kira-kira teman-teman? Versi kalian mulainya, air dari bawah agar bisa naik ke atas. Gimana ini? Selain tadi ditimba, Kesannya masuk ke sana. siapain lagi? Disedot pakai ini sedot. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Digimanain kira-kira versi kalian? Jin katanya. Mentok ya? Pakai. Alhambra ini disebutnya Istana Merah karena kalau sore begini nih, ini kan di atas dia. Merah. Dia akan kena sinar matahari, kemudian berwarna, berubah, bata-batanya jadi merah. Aji banget. Air dari bawah ini dari mana? Sistem hidrolik. Jadi ada temen, kalau kalian buka di YouTube ada namanya Al-Jazari. Al-Jazari ini bapak mekanik Islam era peradaban dulu. Dia buat aja tuh. Ya, sistem hidrolik, air dipompa dari bawah ke atas. Jangan pakai listrik, bilangin dulu nggak ada listrik. Wifi yang paling nggak ada dulu. Ya. Ini era Andalusia. Dan yang ajib lagi yang kalian harus bersemangat. Nggak cukup Indonesia wonderful. Ini istana, salah satu istana di era dulu yang punya robot. Nanti mampir di Instagram saya pernah cuplik salah satu sketsanya yang menciptakan robot saat itu. Jadi robot yang dimiliki istana ini adalah robot punya sultan yang setiap kali ya, datang waktu sholat dia akan membawakan teko yang sini ada kain. Datang ke sultan dia akan menuangkan air. Selesai sultan berwudu dia akan memberikan handuk. Setiap kali 5 waktu. Bayangin, era itu belum ada wifi, belum ada Jepang. Jepang masih taunya ngasah itu katana. Belum kepikiran robot. Karena saat itu dia belum punya listrik dan wifi. Hari itu istana ini saksi bisu sejarah peradaban Islam yang kamu nggak boleh ngerasa kecil. Gue cuma di sini, gue cuma orang Lampung Timur, gue cuma Lampung Tengah. Jangan pernah kecilin. Kemarin ngobrol kita di sini. Setiap kali kita Allahu Akbar, barnya itu adalah Allah Maha Besar. Kita yang sering ngecilin itu sendiri. Kita sendiri yang sering ngecilin diri kita, betul? Padahal Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya, Allah Maha minta. Kita dimintain, kita minta ke Allah, Allah akan ngasih apapun gitu. Cuman kita mungkin tanya, bukti saya minta dari kemarin nggak dikabulin gitu. Ya Allah, jika dia bukan jodohku, jodohkan ya Allah. Itu doa yang memaksa Allah. Maksa. Waduh. Sebut nama. Yang mau saya tanyakan itu kan biasanya anak-anak sekarang itu kan kayak ketika dia jadi ujian hidup itu udah pernah Udah. kalau menurut versi Ustaz itu gimana tuh dia tetap moodnya itu tetap ada gitu, tetap enggak gitu. Itu kita bisa ceritakan. Pernah ada yang rasa kayak gitu nggak sih? Semuanya. Gen Z. Terus donnya segera bangkit atau tambah don lagi? Segera bangkit. Tapi benar beda. Lagi Tadi ya di perkenalan di awal kita ya. Apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan itu akan mempengaruhi dirimu. Yang kedua, circle itu mempengaruhi. Circle mempengaruhi. Yang ketiga, ketika kamu seorang muslim, kita seorang muslim, sebenarnya ada doanya sih. Saya baca sholat tiap pagi sama menjelang maghrib.
Allahumma ini, dan ini plusnya keren, doa ini sekaligus membebaskan hutang kalau punya hutang. Kan sholatnya bolong-bolong, yang didengar adalah apa ya? Kalau adikku ada yang alirannya reggae. No woman, no cry, gitu. Nggak semangat, kalau ya ada masanya dan ada saatnya lah kita dengar yang model agak lembut gitu, ada saatnya. Circle pengaruh, tadi apa yang kamu lihat, apa yang mendengar pengaruh juga. Yang ketiga, kalau kamu muslim, jaga sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian baca Quran, upayain kalau yang mungkin satu juz. Tadi itu doanya saya lupa ya. Allahumma inni a'udzubika, mungkin ada yang perhatikan, minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bughal, wa a'udzubika min ghalabat deni wa qurriya. Itu dibaca. Kapan? Setiap hari habis subuh sama menjelang maghrib. Habis maghrib udah lagi. Ya jangan kemudian bacanya apa bukunya novel saya cinta. Jangan dia kalau nggak mau memang mendekati hari H. Cari yang semangat ya. Saya Alfilah, saya beberapa kali saya suka ya. Mencari apa sih kalau apa yang dikonsumsi, kemudian seorang muslim yang kemudian dia menjaga ibadahnya, sebenarnya dari 3 ini udah cukup. Kita nggak perlu cari literasi dan power baterai yang lain untuk mendongkrak hal itu. Karena kalau bisa ditanya, apakah Rasulullah sering banget nggak semangat? Jarang Rasulullah mendapat. Gimana dia akan menyemangati sahabatnya kalau kemudian kita ya seorang public figure, kita nggak bisa mendongkrak teman-teman, dirinya sendiri nggak bisa teman-teman. Itu sih bro. Ya. Kaitannya dengan semangat, lagi down ya sunatullah ya, fitrahnya manusia, dia turun. Tapi ketika dia turun itu nggak lama kemudian dia akan naik lagi, bangkit lagi. Itu, bro. Kalau lagi down, jangan pernah tinggal gitu. Maka teman yang baik, tadi kan circle bahasanya. Teman yang baik itu dia akan juga menjadi penyemangat di saat temannya lagi sedang jatuh. Pak, kalau sama-sama dia jatuh gimana? Sabar ya, mungkin ini. Saling menguatkan. Ini dapat ya bagi kita. Saling menguatkan. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Kita masuk dulu. Baik Gitu. Misalnya kayak orang ini anak dulu dulu ya. Orang semangat tuh gimana? Wah, lagi kayak gini. Misalnya tadi sarapan, saya di rumah itu udah memang menyengaja kalau lagi darurat, pengen buru-buru ya udah gitu. Jadi mie ABC sering pedas, campur cabe, campur itu, campur enoki, campur bakso, campur ayam suwir, udah pedas, ya, merekah itu semangat lagi. Tapi kalau udah malah campur udah pakai mie, campur bawang merah digoreng, itu hanya manis saja, semangatnya nggak ada. Tapi aneh aja, tapi terkadang bagi saya itu menyemangatkan juga. Keringat keluar, dengar musik yang mungkin agak menggelegar, bismillah. Tapi menggelegar jangan lagu koplo ya. Sonorek. Itu sekali ya. Sonorek. Itu soalnya lain. Saya nggak mau bahas hal-halnya gitu. Tapi jangan zalim aja. Jadi ya teman-teman ya, bismillah bentar. Nah, di awal ini sebagai pembuka mengatasi kemustahilan yang kemudian terkadang kita bisa belajar dari sekitar kita. Ini saya ambil cuplik-cuplik karena film bukunya saya lupa naruh. Ya, Forrest Gump. Mungkin kalau pernah teman-teman ini lihat film utuhnya. Jadi anak ini dia pakai kaki palsu, kaki penyangga. Ya. Tentu ada keterbatasan ya. Sama mungkin kita sebenarnya kaki utuh, tapi terkadang ada sesuatu yang kemudian ngebatasin kita. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya sih nggak bisa. Oh saya disuruh ngedit nih, disuruh translate, disuruh apa lagi gitu. Saya belum, bukan bidang saya, padahal belum dicoba. Sama aja ya. Jalannya terbatasi kaku.
Kira-kira mau lari begini bisa nggak? Susah, jalannya susah. Nanti menyemangati Forest, kalau Forest itu anak yang normal. Saat naik ke sekolah tidak ada yang ngobrol dengan Forest. Tapi ada juga seorang gadis yang ngobrol bersama Forest. Mereka pun mengobrol dan akhirnya berkenalan. Gadis itu menjadi teman satu-satu dengan Forest. Dari situ juga menyemangati Forest untuk memanjatku. Sekolah-sekolah, Forest dikerjai oleh teman-temannya. Teman Forest yang bernama Jenny menyemangati Forest dengan berkata, "Ayo Forest, lari Forest, lari Forest." Tinggal dibully. Akhirnya karena sudah terbiasa otot-otot kaki, Forest mulai terbiasa untuk berlari. Forest pun berlari dengan normal seperti anak-anak lainnya kan. Bahkan sangat sekali. Orang di sekitar Forest heran melihat perubahan dari Forest. Sekarang Forest sudah berkuliah. Masih sama seperti dulu, teman-teman Forest masih suka membaca Forest. Beda begini kuliah. Forest pun masih tetap berlari. Bahkan mobil pun tidak bisa menyamai kecepatan Forest. Nah, jadi sekarang silakan pegang HP masing-masing. Satu, pertama apa yang kamu pikirin mulai dari sebelum datang ke tempat ini sampai datang ke tempat ini. Boleh pakai HP, boleh pakai alat tulis. Kirimnya ke saya, boleh ya? Nanti data udah mulai dari berangkat dari tempatmu tinggal, tempatmu domisili sampai hadir di sini. Apa yang kamu pikirin sama yang kedua, apa yang kamu rasa mulai dari berangkat tadi sampai kita sekarang di sini. Pikir, rasa. Biasanya saya kasih 3, ini 2 aja deh. Jangan, ya udah, jangan dipaksa. Jadi kalau apa yang kamu pikir ya udah, yang ada di kepalamu tuangin aja di tulisan, tuangkan. Kalau apa yang kamu rasa, yang dari hati dikeluarin. Saya tadi mikir pakai handphone Boli ya, Bang. Oke, HP saya. Itu saya baca pertanyaan. Nebeng curhat. Sekarang ngumpet ya, udah setengah. Saya tadi kelamaan ngumpetnya. Bismillah. Masuk. Tutup lagi, Ya, Asyap. kita mulai. Saya ke gerbang. Masuk. Tutup pintunya. Asyap. Siap. Semua ready ya? Ada yang ready? Kita duduknya Nah, ya, caranya cuma kita ngikutin sampai selesai. Terpisah. Jangan kita fokus. Saja di sini. Di ruangan kecuali izin. Ya, HP di silent dulu. Mungkin kalau kira-kira ada harus telepon, tadi juga saya sama. Ada telepon darurat tapi saya nggak angkat karena saya baca itu bukan nomor saya pasti. Gampang nanti kalau urusan yang lain. Ya. Kemudian syarat yang kedua, selain ngikutin sampai selesai, ya sama sisi kita senyum-senyum aja, tapi ikhlas dan semoga dinilai lolos sebagai ibadah ya. Berikutnya, prosesnya belajarnya kita akan efektif, akan memadukan aja kita bagaimana untuk antara teori, simulasi, workshop dan yang lain. Partisipasinya aktif ya, jadi nanti kalau saya bilang, ayo kita buat, ayo kita tulis, ayo kita lakuin. Terus aktif, jadi banyak tanya juga nggak apa-apa. Kan ini yang 3 SMK berarti juga ya? Nah, jurusan apa berarti? Wah, pas banget. Di kafe. Di kafe. Banget ya. Oke, HP dikondisikan aja. Terus kosongin. Mungkin dari kalian ada yang mungkin juga pernah ikut training apa itu istilah apa itu. Ya kosongin dulu lah ya. Kita akan coba lihat mana-mana yang kemudian kita bisa sinergikan pagi ini antara saya dengan kamu semua. Yang berikutnya, kalau mau izin keluar mungkin ada sesuatu ya boleh nanti koordinasi sama koordinator.
BM-nya kayak gini. BM. Semua pintar kayak gini. Sebutkan warnanya. Ayo, teriak dong. Nah, beda kan, ada ungu ada biru. Taruh. Sebutkan warnanya. Warnanya. Merah. Hijau. Putih. Iya kan? Putih. Kan aku tulis sendiri ya. Sebutkan warnanya. Putih. Sebutkan warnanya. Sebutkan warnanya. Kempesnya hijau. Warnanya. Hijau. Warnanya. Ungu itu. Warnanya. Biru. Apa sih nih? Warnanya. Putih. Oke. Bisa ya. Semangat aja. Ikutin. Oke, bismillah. Kita hitung mundur ya, bareng-bareng ya. Hitung, ikutin angkanya ya. Hitung mulai. Kita teriak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa dimulai. Kalau ketemu, kalau tadi kan kita bicara kemustahilan ya. Si Gam Forest tadi ya. Dia di kakinya disangga, kemudian dibully sama temennya, dia bisa lari, kemudian akhirnya membuat dia jadi kemudian terlepas dari keterbatasan. Kalau ketemu model musuh yang begini di dalam satu laga, ini dirimu nih, diri kita nih. Musuhnya ini, mundur atau maju? Ditikin aja. Jujur, kritikin aja. Maju. Kritikan mesti kalah kalau dikritikin. Kritikin aja. Ada yang dikritikin, kalau anak sekarang bilangnya senyumin aja katanya. Oh, B aja gitu ya. Kalau bahasa emas. Oke. Kita bicara di sesi yang pertama adalah visi. Oke, tadi saya munculin di perkenalan adalah siapa yang punya visi dan ada satu ungkapan di judulnya saya lupa ya. Bagi orang-orang yang hari ini nggak kepingin punya visi, maka bersiap-siap menjadi bagian dari mimpi orang lain. Atau kalau saya nyebutnya yang lebih mudah gampang nih punya mimpi deh. Walaupun visi misi kayak organisasi aja ya. Mimpi sih. Enggak apa. Saya pulang bawa apaan gitu ya. Pokoknya yang penting karya saya banyak gitu ya. Duit melimpah gampang, gak usah susah-susah Pak mikirin negara. Jangan. Kalau Anda punya perkebunan karet plus punya pabrik karet, Masya Allah, itu lebih akan menambah terbukanya pintu pekerjaan 19 juta. Yang gitu lah ya. Buka sendiri ya. Tapi kalau kita nggak punya mimpi, bro dan sis, maka bersiap kamu akan menjadi bagian dari mimpi orang lain. Maksudnya gimana sih mereka? Misal Fikri, ke depan boleh punya pendidikan. Saya boleh dong punya pertemuan. Dari teman segini ternyata ada yang dia malas buat mimpi. Apaan sih Pak? Susah-susah berat-berat. Kita ngalir kayak air aja Pak. Fikri punya anak ini cerdas nih. Anak ini kayaknya pintar hitung, tapi ini nggak punya mimpi. Udah deh, gue suruh jadi kasir di toko. Ya, kalau kita mikirnya gampang enak aja ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kerja, gitu, betul nggak? Betul. Tapi berarti kita akan menjadi mimpinya Fikri. Kalau kita di sini nggak punya mimpi, nggak berani pas mimpi. Berani buat mimpi. Sekarang tuliskan. Waktu cuma 1 menit. Satu capaian atau mimpi 1 tahun ke depan. Gak usah lama-lama dulu. Biasanya aku boleh bilangnya 5 tahun ke depan. Biasanya apa ngapain apa ya Pak gitu. Capaian apa aja? Misal, bentar ya, ada yang barang mungkin kepingin iPhone tipe berapa ya? Yang terbaru berapa sih? Ya, nggak usah 16 lah ya. Kayak iPhone tipe 12, misalnya gitu 11 gitu. 11 Pro Max gitu. Amin. 1 tahun ke depan aja, 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan boleh barang. Ya, ternyata kode dulunya Pak, saya tuh nggak kepingin ya, pengen segera nikah. Ya udah tulis tuh. Pikir banget. Jodoh yang masih rahasia ya. Kalau rencana boleh cuma sekedar menikah. Tentu dengan seorang putri kalau kita lagi-lagi. Boleh barang,
boleh capaian mungkin tadi itu kaitannya dengan perjalanan hidup dan mendampingi hidup. Yang ketiga apa lagi? Boleh sampai pada satu tempat dan lokasi. Saya tadi yang Kak pambangin di sini tadi loh. Saya melihatnya buat 2012 nulisnya. Saya tulis di buku mimpi itu, di buku mimpi Dreambox saya, itu kepingin ke Turki 2020. Allah berangkatin 2019 pas COVID pertama kali. Jadi Allah akan kabulin tuh mimpi kita. Terkadang lebih cepat 1 tahun, lebih cepat 2 tahun sebelumnya, atau bisa jadi mundur, bisa jadi lebih lambat. Tinggal kita berani apa enggak. Gak usah berpikir kita tinggal di sini, nggak mungkin. Ya, sama Mbak, kalau nggak mungkin tuh bapak saya itu seperti itu kan, cuma anaknya 5. Adik saya ada yang kuliah macam sekarang ini. Adik saya yang kuliah. Sudah selesai, dikirim lagi ke saya. Kasih nama, iya nanti saya cek dia udah kirim berapa kali kiriman. Ya. Nggak bisa turunin aja apa ya mungkin ya. Oh, ininya tak itunya apa? N. Apa namanya itu? Penyangganya diturunin aja mungkin apa ya? Biar nggak kebawa. Biar saya baca kayaknya. Bentar. Oh, iya. Pukul lagi sana aja tak. Udah? Taruh lagi kalau udah? Kantornya terlalu. Sehingga kita Jadi kalau lihat film tadi, Gum Forest tadi itu kira-kira apa yang paling berharga? Film dirinya. Jadi nggak nonton, tak. Ketinggalan audiensnya tak satu tak, ketinggalan. Coba dilihat filmnya nanti dulu. Gum Forest. Gum Forest. Yang paling penting apa? Dia punya cita-cita, ingin segera sembuh kakinya, dan dia punya semangat untuk sembuh. Ini yang paling penting. Saat ini apa yang paling berharga penting dalam hidup kita? Jangan ditulis lagi kelamaan nanti. Apa yang paling berharga? Ya? Sehat. Oh. Kalau nggak sehat, aduh waras. Karena banyak orang sehat tapi nggak sehat badannya tapi ruh dan otaknya nggak waras. Sehat tapi nggak waras ya susah juga. Kinawa. Ini bukan nama ini ya, orkes itu. Orkes Melayu Okinawa. Negeri orang berumur panjang. Tapi agak sedih sekarang. Jepang itu sama kayak Korea. Jadi dia anak mudanya habis. Karena dia termasuk kiblat di Asia yang kemudian menghalalkan LGBT. Dan dia lebih suka free side, dan dia lebih suka melihara binatang ketimbang punya anak. Malah sekarang nggak tahu itu berita bisa pertanggungjawabkan atau tidak. Di salah satu pulau di Jepang itu terbuka bagi orang-orang dari luar Jepang untuk tinggal dan biayai. Tapi kampung itu udah habis, penduduknya habis. Berpanjang. Mereka punya resep namanya Ikigai. Antara kehidupan dan nilai itu selaras. Nah, saya mau berangkat dari satu video ini, contoh nyata aja. Kalau ternyata mereka nggak melulu walaupun negara maju, semuanya serba teknologi yang dikedepankan. Welcome to our channel. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tidak asing dengan tayangan ini. Benar, video barusan memperlihatkan bagaimana anak-anak di Jepang yang berbungkuk kekayaan negara. Lewat video mereka memberi hormat dan ucapan lantaran diberi jalan untuk tindakan tersebut telah bersifat bagi negara dan banyak mengundang reaksi yang hampir seluruhnya tak
bocil di Jepang itu. Saking mendarah dagingnya sikap hormat terhadap sesama, bahkan terhadap robot saja, anak kecil ini pun tampak membungkuk dan memberi hormat. Nah, mengapa karakter anak-anak di Jepang terasa begitu unggul? Data fakta coba mengundang reaksi lantaran diberi jalan membungkuk kepada tidak asing dengan tayangan ini. Benar, video barusan memperlihatkan bagaimana anak-anak di Jepang yang membungkuk kepada pengendara. Lewat bahasa tubuh, mereka memberi hormat dan ucapan terima kasih lantaran diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan tersebut telah tersebar ke berbagai negara dan banyak mengundang mereka memberi hormat dan ucapan terima kasih lantaran diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan tersebut telah tersebar ke berbagai negara dan banyak mengundang reaksi yang hampir seluruhnya takjub terhadap karakter bocil-bocil di Jepang itu. Saking mendarah dagingnya sikap hormat terhadap sesama, bahkan terhadap robot saja, anak kecil ini pun tampak membungkuk dan memberi hormat. Nah, mengapa karakter anak-anak di Jepang terasa begitu unggul? Data fakta coba merangkumnya dalam ulasan berikut. Dotoku Kyoiku sebagai pendidikan karakter ala Jepang. Dari segala sisi dan lini, negeri matahari terbit memang selalu menarik untuk dibincangkan. Bukan saja perihal landscape kota-kotanya yang membuat kita seketika ingin berkunjung, atau teknologi dan inovasinya yang begitu maju, sampai produk budaya populernya One Piece dan Naruto yang telah tertancap kuat di banyak negara. Ya, masyarakat negeri Sakura selain terkenal cakep-cakep, mereka juga lekat dengan karakter yang sangat berbudaya, disiplin, serta mencintai kebersihan. Sebagaimana karakter yang ditunjukkan anak-anak Jepang di pembuka ulasan tadi, sikap itu tak serta-merta hadir begitu saja tanpa proses yang berulang-ulang. Nippon memang diketahui menganut filsafat yang sebenarnya tak mudah, bahwa manusia dapat diubah keadaan dan sifat aslinya melalui usaha orang lain atau diri sendiri. Mereka tidak percaya bahwa manusia sudah sejak semula ditetapkan dalam keadaan tertentu yang tidak dapat diubah atau berubah. Budi Mulyadi, dosen bahasa dan kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro dalam tulisannya Early Child Character Education in Japan menjelaskan, dengan filsafat tersebut, bangsa Jepang sangat mengutamakan pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Sikap yang tidak setengah-setengah terhadap pendidikan inilah yang menjadikan Jepang punya nilai-nilai khas budaya yang unggul. Di saat anak-anak di belahan dunia lain mempelajari sains di usia dini, Jepang justru memilih pelajaran paling mendasar dari membentuk manusia, yakni karakter. Apa yang ditangkap? Pendidikan karakter. Yang tadi bilang. Kalau ditanya orang Indonesia atau Asia punya nggak karakter tersendiri? Punya. Pernah pesan Grab online ojek online? Pernah? Baik dia yang food atau yang mungkin bike ya, atau yang carrier. Apa yang biasa kamu lakukan? Selain begitu selesai itu sampai di tujuan, apa yang kamu lakukan biasanya? Kasih bintang satu. Yang kedua tentu bayar ya, kalau enggak mau dikasih bintang doang, kalau nggak dibayar dia pasti akan pukul kita. Yang ketiga apa biasanya? Terima kasih. Maka ini yang hari ini juga sudah mulai bekali kita. Bayar itu kita baru hanya membayar aja servisnya, tapi mengapresiasi itu yang mulai terkadang. Nah, saya dapat pelajaran dari seorang seniman di Solo, kawan dia dekat dengan Buki. Dia pernah bilang begini, saya begitu bayar di SPBU ngisi bahan bakar, itu saya menyengaja juga tidak akan minta ngepres dan terkadang kembaliannya nggak akan saya ambil. Karena apa? Satu, ada yang dia hirup kemudian berbahaya buat si petugas SPBU. Yang kedua, ungkapan terima kasih juga. Sama ketika Sugio Tejo mengajarkan kepada anaknya, jangan kamu mentang-mentang bayar, kamu kemudian turun begitu aja. Terima kasih itu bagian dari penghargaan kepada sesama. Biasanya makanya kalau di sekolah-sekolah itu terima kasih, ada ungkapan-ungkapan yang bagus tuh. Yang kedua biasanya minta maaf, yang ketiga apa lagi? Permisi, yang keempat apa? Minta tolong. 5 harus saya jadi lupa ya. Ada ingat nggak di sini? 4 hal nih. Dimanapun itu. Apa yang pertama? Terima kasih. Yang kedua? Maaf. Yang ketiga? Minta tolong. Ada yang ingat nanti dibantu. Yang kelima.
Tadi pas Sekarang 3 ya? Terima kasih, minta maaf, permisi tadi ya? Permisi. Nah benar tadi, selain tadi ada karakter yang kedua, kalau kita nggak sehat, nggak berguna apapun yang kita belum punya. Ada yang kotor di sini. Yang kedua, kecerdasan. Orang terlahir di dunia pada kita sudah satu paket ya. Jadi jangan pernah tadi itu, jangan pernah kita kecilin karena pada kita hanya sedang dikasih amanah. Makanya kemarin saya buat status tuh, yang jadi renungan buat diri saya loh teman-teman. Kalau kita dilayani sama Allah dalam posisi sempurna, kenapa enggak ketika kita dipulangkan kembali ke Allah dalam posisi sempurna juga? Maksudnya apa? Hidup sehat, perbaiki ya, pola hidupnya, pola makan. Yang kedua, kecerdasan. Jangan pernah kita kecilin, saya cuma kuliah di UI Metro, waduh saya kalian bersyukur, malah saya cuma mampir tuh di Universitas Gambar Matahari, UI Metro gitu. Baru di UI-nya kita ambil pasca. Jadi jangan pernah kita kecilin diri kita sendiri. Karir, penting, keuangan, ada yang penting banyak uang. Targetin sampai di posisi berapa. Keluarga, kontribusi sosial, ini penting juga, spiritual. Nah, teman-teman, ini yang kemudian saya kepingin muncul di kalian, walaupun ada yang mungkin masih SMK, ada yang semester 5 dan atas. Ini yang kemudian kategori orang sukses itu yang kemudian kita ingin munculin. Bukan hanya berkarir, tapi sehat, apalagi keuangannya bagus, kepribadiannya soleh, baik, persahabatannya hangat, pengembangan dirinya dapat, keluarganya juga harmonis, kontribusi sosial. Jadi tengah masyarakatnya dia benar-benar keberadaannya ditunggu. Maka di siang hari ini kalau nanti waktunya cukup, saya akan munculin pola bagaimana membentuk agar hal ini seimbang antara persiapan kita menjalani kehidupan selama di dunia sampai nanti kita ada di akhirat sebenarnya. Sekarang tuliskan 3 kata sukses menurut Anda. Keluarin HP-nya lagi. Versi ke kalian ya, nggak usah sipil-sipil temennya, tapi versi kita diri sendiri. Satu kata aja deh, nggak usah 3 kata. Satu kata. Sukses itu sukses berat. Jangan berat. Karena nanti beda-beda tuh. Ya sukses ada yang pokoknya saya harus pakai, saya harus apa? Oh, kalau saya dia bilang pokoknya karir aja dulu. Yang ketiga, sukses itu ya banyak anak banyak rezeki. Sukses versi kalian, udah Fik? Langsung satu kata lagi. Ya, 3 alhamdulillah, 1 buat terima aja gitu. Colek dulu. Selesai? Ini yang kirim pokoknya saya nggak boleh pulang nih. Bersih-bersih boleh sama bos. Bersih ya. Kalau udah, taruh lagi. Kenapa saya ajak kalian berpikir untuk kenapa kita harus sampai pada posisi sukses? Walaupun kita semua sekarang ada yang bilang, Pak, saya belum sampai pada posisi sukses. Saya lagi sedang menapaki tangga itu. Oke, boleh. Karena teman-teman di poin ini saya ingin sharing momen sukses seseorang itu berbeda-beda. Ya. Ada kawan kalian yang dia kayaknya SMP nggak lanjut SMA deh, nggak ke SMK, tapi kok hari ini enak banget dia ya, udah punya anak, HP-nya iPhone gitu ya, versi terbaru gitu ya, motor NMAX ya, gitu ya. Apalagi di sana, udah punya rumah sendiri ya. Kita masih sibuk sekolah, sibuk kuliah,